Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi meningkatkan pajak potensial di daerah Kabupaten Bungo dengan dosen pengampu Alfa Beriansah SIP MIP. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sistem perpajakan. Selamat menyaksikan. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memangka berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain itu, untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Pajak daerah adalah pungutan yang diwajibkan kepada orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dalam jumlah besar. Pajak daerah akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu analisis teori SWOT. Strength, Weakness, Opportunities, Traits adalah kepanjangan dari SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau traits dalam suatu proyek. Menurut Rangkuti tahun 1997 yang menyatakan bahwa pengertian SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan strategi organisasi dengan tepat. Analisis ini dilakukan berdasarkan logika yang mengoptimalkan kekuatan atau strength serta peluang atau opportunities. Tapi secara beriringan analisis ini juga harus bisa meminimalkan ancaman atau threat dan kelemahan atau weakness. Proses dalam pengambilan keputusan strategis diketahui memang selalu berhubungan langsung dengan kebijakan perusahaan, strategi, tujuan, dan pengembangan misi. Artinya, perencanaan strategis harus menganalisa berbagai faktor strategis organisasi atau perusahaan, mulai dari kekuatan, peluang, ancaman, dan kelemahan. Tidak mengherankan jika analisa SWOT ini juga disebut dengan nama analisis situasi. Tujuan dan manfaat analisis SWOT. Tujuan dan manfaat analisis SWOT ini adalah untuk memadukan 4 faktor atau komposisi secara tepat tentang bagaimana mempersiapkan kekuatan, strength, mengatasi kelemahan, weakness, menemukan peluang, opportunities, dan strategi menghadapi beragam ancaman. Ketika teknik ini dapat dijalankan secara tepat, dapat menggabungkan keempat elemen tersebut, maka kesempurnaan dalam meraih visi dan misi program yang direncanakan tentunya akan berjalan lebih baik dengan hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu pajak potensial.
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut. Dengan demikian, besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut menurut Alifman 2003. Pajak bersifat memaksa yang kemudian dibebankan kepada wajib pajak serta tidak ada pembalian kepada subjek pajak secara langsung, melainkan pajak akan diolah dan diterima manfaatnya secara bersama atau umum. Kemudian selanjutnya yaitu pajak di Kabupaten Bungo. Menurut tabel yang tertera, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan jenis pajak yang lain dan menjadi kontributor terbesar dari pajak yang lain. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Bungo dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu pada tahun 2018 sebesar kurang lebih 38 miliar. Kemudian tahun 2019 sebesar kurang lebih 39 miliar dan pada tahun 2020 sebesar kurang lebih 35 miliar. Pertumbuhan dan kontribusi dari setiap jenis pajak daerah dari tahun ke tahun sangat bervariasi. Jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan sebesar kurang lebih 20 miliar pada tahun 2018, kemudian sebesar kurang lebih 21 miliar pada tahun 2019 dan sebesar kurang lebih 21 miliar pada tahun 2020. Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah sebesar kurang lebih 3 miliar pada tahun 2020. Klasifikasi potensi pajak sesuai dengan hasil analisis jika termasuk dalam kategori prima maka harus dipertahankan. Jika termasuk dalam kategori potensial, yang dilakukan adalah mengintensifkan yang sudah ada biar tercapai adanya pertumbuhan. Kemudian jika termasuk penerimaan yang berkembang maka harus dilakukan langkah yang ekstensifikasi, dan yang tergolong terbelakang maka justru perlu adanya evaluasi apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau jenis akan merugikan. Untuk undang-undang pajak penerangan jalan di Kabupaten Bungo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak penerangan jalan. Pada bab 2 pasal 2 dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak sebagai pembayaran atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dan pasal 3 ayat 1 objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Ayat 2 listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik. Ayat 3 listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah PLN dan penyedia tenaga listrik lainnya. Ayat 4 dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah yang
ketiga yaitu penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait. Dan yang keempat yaitu penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk ibadah. Dibandingkan pada 5 tahun sebelumnya, tahun 2015, dari data Badan Pusat Statistik, pajak penerangan jalan Kabupaten Bungo sebesar 15 juta, yang mana terjadi kenaikan yang sangat tinggi pada tahun 2021. Kemudian disusul oleh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi kenaikan pada tahun 2021 juga, yang mana pada tahun 2015 itu sebesar kurang lebih 1 miliar. Untuk pendapatan pajak yang paling besar di Kabupaten Muaro Bungo yaitu pajak Karangbolong Molen. Strategi pajak daerah Kabupaten Muaro Bungo dan analisis teori SWOT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten atau kota, sehingga pemerintah Kabupaten Bungo berwenang memungut pajak bumi dan bangunan dalam peraturan daerah. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan, manfaat atas bumi dan atau kepemilikan, penguasaan dan atau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu, dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Optimalisasi pemungutan pajak penerangan jalan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Pajak penerangan jalan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Muaro Bungo. Penerangan jalan merupakan salah satu faktor penunjang untuk masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Penerangan jalan dikatakan penunjang karena tanpa adanya penerangan jalan masyarakat akan sulit dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang dikatakan penerangan jalan tidak hanya keberadaan listrik di pinggir jalan sebagai penerangan jalan saja, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dalam listrik untuk segala kepentingan masyarakat umum yang merupakan fasilitas umum. Peraturan Daerah Nomor 17 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Tahun 2012 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan, bahwa pajak daerah itu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
perpajakan daerah seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, kemudian ketidaksediaan data perpajakan, lemahnya pemetaan potensi pajak, dan maraknya praktik kecurangan dan kebocoran pajak. Untuk tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan. Jika semua laporan pajak daerah bisa dilihat di website atau aplikasi, maka akan semakin banyak wajib pajak lebih terdorong untuk menunaikan kewajiban tersebut. Pemerintah Kabupaten Bungo telah berupaya dalam rangka optimalisasi pajak daerah melalui proses digital. Proses digital menggunakan database pajak daerah untuk semua jenis pajak daerah Kabupaten Bungo. Database pajak ini meliputi database EPAD untuk 9 jenis pajak daerah, kemudian database e-payment untuk PBB, dan database BPHTB untuk BPHTB. Awalnya, database pajak daerah ini pada pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya merupakan warisan dari pemerintah pusat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kewenangan dalam pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan P2 telah didelegasikan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan pemungutan PBB sektor pertambangan, perhutanan, perkebunan, dan sektor lainnya atau PBB P3L dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20 PJ tahun 2015 tanggal 20 Mei tahun 2015, memperluas pengenaan PBB sektor lainnya meliputi bumi berupa perairan, lepas pantai yang digunakan untuk perikanan tangkap, kemudian budidaya ikan, jaringan pipa, kabel telekomunikasi, kabel listrik, dan jalan tol, serta bangunan yang ditanam atau dilepaskan secara tetap pada bumi tersebut. Selanjutnya yaitu peluang dan tantangan pajak daerah. Dalam konteks keuangan publik, penggunaan teknologi digital dapat menguntungkan pemerintah daerah baik dari sisi penerimaan maupun belanja anggaran. Hal tersebut tentunya berpeluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari manajemen fiskal, desain kebijakan penerimaan dan belanja administrasi, dan penegakan hukum serta pelaksanaan pelayanan publik. Untuk tantangan optimalisasi pajak daerah, seiring berjalannya proses digitalisasi pada pajak daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bungo menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama yaitu kepastian kerangka hukum, penanganan risiko cybersecurity, kemudian yang kedua yaitu permasalahan privasi data dan informasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga itu tantangan dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah pada wajib pajak daerah, di mana penghindaran atau perlawanan terhadap ketentuan pajak daerah tersebut pasti selalu ada, sehingga penerapan teknologi digital ini harus relevan dengan penerapan aturan pemerintah yang maksimal. Kemudian yang keempat itu data dasar pengenaan pajak tidak selalu akurat. Misalnya ada wajib atau objek pajak yang belum terdata atau belum adanya penambahan objek pajak potensial. Selanjutnya untuk ancaman pajak daerah. Peraturan daerah di Kabupaten Bungo terkait pajak daerah yang pernah berlaku diantaranya pajak hotel, perda pajak restoran, perda pajak hiburan, kemudian perda pajak reklame, perda pajak penerangan jalan, perda pajak mineral bukan logam dan batuan, perda pajak parkir, pajak air tanah, perda pajak sarang burung walet, perda pajak bumi dan bangunan, dan perda
tidak taat asas, tidak efektif, kemudian menciptakan beban yang tidak perlu, serta menciptakan biaya yang tinggi. Banyaknya regulasi atau aturan akan berdampak pada regulasi yang berkualitas buruk dan tingkat terciptanya regulasi yang diharmonis akan semakin besar. Maka cara yang dapat dilakukan adalah melakukan penyederhanaan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.